Asal-usul penyembahan berhala di Jazirah Arab. Ibnu Ishaq berkata, ada yang mengatakan bahwa penyebab anak keturunan Ismail menyembah batu ialah jika mereka mengalami kesulitan di Makkah, dan ingin pergi mencari rezeki di negeri-negeri lain, mereka membawa salah satu batu dari batu-batu tanah suci Makkah sebagai bentuk penghormatan mereka terhadap Makkah. Jika mereka berhenti di satu tempat, mereka meletakkan batu tersebut, kemudian tawaf di sekelilingnya persis seperti mereka tawaf di sekeliling Ka'bah. Itulah yang terjadi, hingga akhirnya terjadi perubahan pada mereka. Mereka menyembah batu yang mereka anggap baik dan menarik perhatian mereka. Generasi datang silih berganti hingga mereka lupa penyikapan yang benar terhadap batu tersebut dan mengubah agama Ibrahim dan Ismail dengan agama lainnya. Mereka menyembah berhala-berhala dan menjadi tersesat seperti umat-umat sebelumnya. Kendati begitu, di antara mereka masih terdapat sisa-sisa pengikut Nabi Ibrahim yang berpegang teguh kepada agama Ibrahim, mengagungkan Ka'bah, tawaf di sekelilingnya, melakukan ibadah haji, umrah, wukuf di Arafah dan Musdalifah, menyembelih hewan kurban, membaca talbiyah ketika melakukan haji dan umrah, serta tidak ketinggalan memasukkan ajaran baru, bid'ah, ke dalamnya. Jika orang-orang Kinanah dan orang-orang Quraisy melakukan talbiyah mereka berkata, Labaika Allahumma labaika. Labaikan la syarika laka ila syarikun huwa laka. Tamlikuhi wa mamalaka, aku sambut panggilanmu ya Allah, aku sambut panggilanmu. Aku sambut panggilanmu. Tidak ada sekutu bagimu kecuali sekutu tersebut menjadi milikmu. Engkau memilikinya dan tidak ada yang memilikinya. Mereka mentauhidkan Allah dalam talbiyah, namun memasukkan berhala-berhala mereka bersama Allah dan menjadikan kepemilikan berhala-berhala tersebut di tangannya. Allah Tabaraka wa Ta'ala berfirman kepada Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan sebagian besar dari mereka tidak beriman kepada Allah, melainkan dalam keadaan mempersekutukan Allah dengan sembahan-sembahan lain. Yusuf, 106. Maksud ayat di atas, bahwa mereka tidak mentauhidkan aku karena mengetahui hakku, namun mereka menjadikan sekutu bagiku dari makhlukku. Berhala-berhala kaum Nuh. Umat Nuh mempunyai berhala-berhala, tempat mereka beribadah kepadanya. Allah Tabaraka wa Ta'ala menceritakan berhala-berhala tersebut kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan firman-Nya. Dan mereka berkata, jangan sekali-kali kalian meninggalkan penyembahan Tuhan-Tuhan kalian dan jangan pula sekali-kali kalian meninggalkan penyembahan Wet, dan jangan pula Suwa, Yakhuts, Ya'uki dan Nasr. Dan sesudahnya mereka telah menyesatkan kebanyakan manusia. Dan janganlah engkau tambahkan bagi orang-orang yang zalim itu selain kesesatan. Nuh, 23-24. Berhala-berhala kabilah-kabilah Arab. Orang-orang yang membuat berhala-berhala dari anak keturunan Ismail dan orang-orang selain keturunan Ismail, dan memberi nama berhala-berhala dengan nama-nama mereka ketika mereka meninggalkan agama Ismail ialah kabilah Huzail bin Mudrikah bin Ilyas bin Muzar. Mereka menjadikan Suwa sebagai berhala dan mereka mempunyai tempat di dekat sumber air. Selain kabilah Huzail ialah kabilah Kal bin Wabrah dari Kada'ah. Mereka menjadikan Wet sebagai berhala di Dumatul Jandal. Ibnu Ishaq berkata bahwa Ka'ab bin Malik al-Ansari berkata, kami sudah lupa kepada Al-Lata, Al-Uzza, dan Wet dan kami mengambil ikatannya dan tali di hidungnya. Ibnu Hisyam berkata, bait-bait di atas adalah penggalan dari syair-syair Ka'ab bin Malik, dan secara lengkap akan saya sebutkan pada tempatnya, insya Allah. Ibnu Hisyam berkata, Kal ialah anak Wabrah bin Taklab bin Hulwan bin Imran bin Ilhaf bin Kuda'ah. Para penyembah Yakhuts. Ibnu Ishaq berkata, Anum dari Tai, dan penduduk Huras dari Mazhaj menjadikan Yakhuts sebagai berhala. Ibnu Hisyam berkata, ada yang mengatakan Anam dan Tai adalah anak Adat bin Malik dan Malik ialah Mazhaj bin Udat. Ada yang mengatakan Tai adalah anak Adat bin Zaid bin Kahlan bin Sabah. Para penyembah Yahuk. Ibnu Ishaq berkata, Haywan, salah satu kabilah dari Hamzan menjadikan Yahuk sebagai berhala di daerah Hamzan dari daerah Yaman. Ibnu Hisyam berkata, nama Hamzan ialah Ausalah bin Malik bin Zaid bin Rabi'ah bin Ausalah bin Al-Hiyar bin Malik bin Zaid bin Kahlan bin Sabah. Ada yang mengatakan Ausalah adalah anak Zaid bin Ausalah Al-Hiyar. Ibnu Hisyam berkata bahwa Malik bin Nam Al-Hamdani berkata, Allah menolong dan mengalahkan di dunia sedang Ya'uki tidak bisa mengalahkan dan menolong. Bait syair di atas adalah penggalan dari syair-syair Malik bin Nam Al-Hamdani. Ada yang mengatakan Hamdan adalah anak Ausalah bin Rabi'ah bin Malik bin Al-Hiyar bin Malik bin Zaid bin Kahlan bin Sabah. Para penyembah Nasr. Ibnu Ishaq berkata, Zu al-Kila, dari Himyar menjadikan Nasr sebagai berhala di daerah Himyar. Para penyembah Umyanis. Haulan mempunyai berhala yang bernama Umyanis di daerah Haulan. Mereka memberikan hewan dan panen mereka kepadanya di samping kepada Allah. Hak Allah yang masuk ke dalam hak berhala Umyanis, mereka biarkan untuk berhala Umyanis, dan hak Allah yang masuk dalam hak berhala Umyanis, mereka ambil kemudian mereka berikan kepada berhala Umyanis. Mereka adalah kabilah dari Haulan yang bernama Al-Adim. Tentang mereka, Allah Tabaraka wa Ta'ala menurunkan ayatnya.
Dan mereka memperuntukkan bagi Allah satu bahagian dari tanaman dan temak yang telah diciptakan Allah, lalu mereka berkata sesuai dengan persangkaan mereka, ini untuk Allah dan ini untuk berhala-berhala kami. Maka saji-sajian yang diperuntukkan bagi berhala-berhala mereka tidak sampai kepada Allah, dan saji-sajian yang diperuntukkan bagi Allah, maka sajian itu sampai kepada berhala-berhala mereka. Amat buruklah ketetapan mereka itu. Al-An'am, 136. Nasab Haulan. Ibnu Hisham berkata, Haulan adalah anak Amr bin Ilhaf bin Kada'ah. Ada yang mengatakan bahwa Haulan adalah anak Amr bin Murrah bin Udad bin Zaid bin Misa, bin Amr bin Arif bin Zaid bin Kahlan bin Sabah. Ada yang mengatakan Haulan adalah anak Amr bin Sa'ad al-Ashirah bin Mazhaj. Para penyembah Sa'ad. Ibnu Ishaq berkata, anak-anak keturunan Milkan bin Kinanah bin Huzaiman bin Mudrikah bin Ilyas bin Muzar mempunyai berhala yang bernama Sa'ad. Berhala Sa'ad adalah batu di tempat lapang di daerah mereka yang luas. Salah seorang dari Bani Milkan dengan untanya pergi kepada berhala tersebut dan bermaksud mendudukkannya di atas berhala batu tersebut karena ingin mendapatkan keberkahannya berdasarkan dugaannya. Ketika untanya melihat batu berhala disiram dengan darah di atasnya, unta-unta tersebut lari tak tentu arahnya. Pemilik unta dari Milkan tersebut pun marah, kemudian ia mengambil batu dan melemparkannya ke batu berhala tersebut, sambil berkata, semoga Allah tidak memberkahimu. Engkau membuat untaku lari dariku. Setelah itu, ia mencari unta-untanya hingga berhasil mengumpulkannya. Ketika unta-untanya telah terkumpul, ia berkata, kami datang kepada Sa'ad agar ia menyatukan perpecahan kami namun justru Sa'ad memporak-porandakan kami, dan kami tidak mempunyai hubungan apa-apa dengan Sa'ad jadi Sa'ad hanyalah batu di tanah tandus di satu tempat ia tidak bisa mengajak kepada kesesatan dan petunjuk. Berhala Daus. Di Daus terdapat berhala milik Amr bin Humamah ad-Dausi. Ibnu Hisham berkata, akan saya sebutkan masalah ini pada tempatnya, insya Allah. Daus adalah anak Utsman bin Abdullah bin Zahran bin Ka'ab al-Harts bin Ka'ab bin Abdullah bin Malik bin Nadir bin al-As bin al-Gauts. Ada yang mengatakan, bahwa Daus adalah anak Abdullah bin Zahran bin al-As bin al-Gauts. Penyembahan Hubal di Makkah. Ibnu Ishaq berkata, orang-orang Quraisy membuat berhala di sumur dekat Ka'bah dan menamakannya Hubal. Ibnu Hisham berkata, akan saya sebutkan pembahasan tentang Hubal pada tempatnya, insya Allah. Isaf dan Nailah. Ibnu Ishaq berkata, mereka membuat berhala Isaf dan Nailah di sumur Zam-Zam dan menyembelih hewan kurban di samping kedua berhala tersebut. Isaf adalah orang laki-laki dan Nailah adalah wanita dari Jurhum. Isaf adalah anak Bahi, dan Nailah adalah putri Diki. Isaf berzina dengan Nailah di Ka'bah, kemudian Allah mengubah bentuk keduanya menjadi batu. Ibnu Ishaq berkata bahwa Abdullah bin Abu Bakar bin Muhammad bin Amr bin Hazm berkata kepadaku dari Amrah binti Abdurrahman bin Sa'ad bin Zurarah yang berkata bahwa aku mendengar Aisyah radhiyallahu anha berkata, kita selalu mendengar bahwa Isaf dan Nailah adalah laki-laki dan wanita dan Jurhum yang melakukan hubungan haram di Ka'bah, kemudian Allah Ta'ala mengubah bentuk keduanya menjadi batu, wallahu alam. Ibnu Ishaq berkata bahwa Abu Talib berkata, orang-orang Asy'ari menderumkan unta-unta mereka di tempat mengalirnya air Isaf dan Nailah. Ibnu Hisham berkata, bait syair di atas adalah penggalan dari syair-syair Abu Talib yang akan saya sebutkan pada tempatnya, insya Allah. Hubungan orang-orang Arab dengan berhala-berhala mereka. Ibnu Ishaq berkata, setiap penduduk negeri membuat berhala yang mereka sembah di negerinya. Jika salah seorang dari mereka hendak bepergian, ia memegang berhalanya ketika hendak berangkat. Itulah aktivitas terakhir yang ia lakukan ketika ia hendak bepergian. Jika tiba dari bepergian, ia memegang berhala tersebut dan itulah yang pertama kali yang ia lakukan sebelum bertemu dengan keluarganya. Ketika Allah Ta'ala mengutus Rasulnya, Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dengan membawa ajaran Tauhid, orang-orang Quraisy berkata, mengapa ia menjadikan Tuhan-Tuhan itu Tuhan yang satu saja? Sesungguhnya ini benar-benar suatu hal yang sangat mengherankan. Saat 5. Takut-takut. Orang-orang Arab membuat takut-takut selain Ka'bah. Takut-takut adalah rumah-rumah yang mereka agung-agungkan seperti Ka'bah. Takut-takut tersebut mempunyai penjaga dan pelayan, diberi sesajian seperti Ka'bah, mereka tawaf di sekelilingnya, menyembelih hewan kurban di sampingnya, dan mengenalkan kelebihan Ka'bah di atas takut-takut tersebut, karena mereka telah mengetahui, bahwa Ka'bah adalah rumah Ibrahim dan masjidnya. Para penjaga Al-Uzza. Orang-orang Quraisy dan Bani Kinanah mempunyai berhala Al-Uzza di Nahlah. Penjaga dan pelayan berhala tersebut ialah Bani Syaiban dari Sulaim, sekutu Bani Hashim. Ibnu Hisham berkata, Sulaim adalah sekutu Bani Abu Talib. Sulaim yang dimaksud ialah Sulaim bin Mansur bin Ikrimah bin Hasyafah bin Qais bin Ailan. Ibnu Ishaq berkata, salah seorang penyair Arab berkata, sungguh Asma telah dinikahkan dengan kepala lembu dari Al-Utmi yang dihadiahkan seseorang dari Bani Kambing. Ia bisa melihat sesuatu yang jauh dari matanya ketika ia digiring ke tempat penyembelihan Al-Uzza kemudian ia membagi rata pembagian.
Jika mereka menyembelih hewan kurban, mereka membagikannya kepada orang-orang yang hadir di tempat tersebut. Ibnu Hisham berkata, bait-bait syair di atas adalah milik Abu Hiras al-Ghazali. Nama lengkapnya ialah Huwailid bin Murrah. Rubah bin Al-Ajai berkata, tidak demi pemilik tempat-tempat aman yang didiami di tempat penahanan hewan-hewan kurban dan rumah yang dijaga. Bait syair di atas adalah penggalan dari syair-syair Rubah bin Al-Ajai dan akan saya sebutkan di tempatnya, insya Allah. Para penjaga Al-Lata. Ibnu Ishaq berkata, berhala Al-Lata adalah milik kabilah Sakif di Taif. Para penjaga dan pelayannya adalah Bani Muatab dari kabilah Sakif. Ibnu Hisham berkata, pembahasan Al-Lata akan saya sebutkan pada tempatnya tersendiri, insya Allah. Para penjaga Manat. Ibnu Ishaq berkata, berhala Manat adalah milik kabilah Al-Aus, Al-Hazraj, dan orang-orang Yasrib yang seagama dengan mereka di pesisir laut dari arah Al-Musyalal tepatnya di Kudaid. Ibnu Hisham berkata, Al-Kumaid, salah seorang dari Bani Usdi bin Huzaimah bin Mudrikah berkata, sungguh, kabilah-kabilah telah berubah mereka tidak lagi memberikan punggungnya kepada Manat. Bait-bait syair di atas adalah penggalan dari syair-syair Al-Kumaid. Ibnu Hisham berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengutus Abu Sufyan radhiyallahu anhu kepada berhala Manat dan menghancurkannya. Ada yang mengatakan sahabat yang diutus untuk menghancurkan berhala Manat ialah Ali bin Abu Talib radhiyallahu anhu. Zu al-Halsah. Ibnu Ishaq berkata, berhala Zu al-Halsah adalah milik Daus, Hatsam, Bajilah, dan orang-orang Arab yang berada di daerah mereka, tepatnya di Tabalah. Ibnu Hisham berkata, ada yang mengatakan Zu al-Halasah. Salah seorang penyair Arab berkata, wahai Zu al-Halas, jika engkau menjadi teman dekatku yang terbunuh seperti diriku, dan ayahmu telah meninggal dunia, engkau tidak bisa melarang pembunuhan. Kata Ibnu Hisham lebih lanjut, ayah penyair tersebut terbunuh, dan ia ingin balas dendam atas kematian ayahnya. Kemudian ia datang kepada Zu al-Halasah, dan mengeluarkan dadu-dadu untuk dijadikan undian. Setelah diadakan undian, ternyata yang keluar ialah dadu yang melarangnya balas dendam. Oleh karena itu, ia mengucapkan syair-syair di atas. Sebagian orang menisbatkan syair-syair di atas kepada Umru al-Qais bin Hujar al-Kindi. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengutus Jarir bin Abdullah untuk menghancurkan berhala Zu al-Halsah. Fals. Ibnu Ishaq berkata, berhala Fals adalah milik Tai, dan orang-orang yang bertempat tinggal di dua gunung Salma dan Ajah. Ibnu Hisham berkata, sebagian orang berilmu berkata kepadaku, bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengutus Ali bin Abu Talib untuk menghancurkan berhala Fals. Ketika Ali bin Abu Talib sedang menghancurkannya, ia menemukan dua pedang yang bernama Ar-Rasub dan Al-Mizam. Ali bin Abu Talib membawa kedua pedang tersebut kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam lalu beliau menghadiahkan kedua pedang tersebut kepadanya. Kedua pedang itulah milik Ali bin Abu Talib radhiyallahu anhu. Riyam. Ibnu Ishaq berkata, orang-orang Himyar dan penduduk Yaman mempunyai rumah berhala di sana yang bernama Riyam. Ibnu Hisham berkata, pembahasan hal ini telah saya sebutkan sebelumnya. Ruda. Ibnu Ishaq berkata, Ruda adalah rumah berhala milik Bani Rabi'ah bin Ka'ab bin Sa'ad bin Zaid bin Manat bin Tamim. Tentang Ruda, ini, Al-Mustawkhir bin Rabi'ah bin Ka'ab bin Sa'ad berkata ketika ia menghancurkannya pada era Islam, sungguh, aku telah menarik Ruda, dengan tarikan yang kuat aku tinggalkan dia dalam keadaan lengang di tempat yang hitam. Ibnu Hisham berkata, ucapan, aku tinggalkan dia dalam keadaan lengang di tempat yang hitam, berasal dari salah seorang dari Bani Sa'ad. Umur Al-Mustawkhir. Ada yang mengatakan Al-Mustawkhir diberi umur 330 tahun. La orang Muzar yang paling panjang umurnya. La pernah berkata, sungguh, aku telah bosan hidup karena terlalu lama. Dan aku mendapat umur ratusan tahun. 100 dan 200 sesudahnya. Ditambah beberapa bulan. Apa yang tersisa tidak lain seperti apa yang telah hilang siang dan malam terus berjalan melewati kita. Sebagian manusia mengatakan syair-syair di atas adalah milik Zuhair bin Janab al-Kalbi. Zu al-Ka'abat adalah berhala milik Bakar, Taklab, dan Iyad. Ibnu Ishaq berkata, Zu al-Ka'abat adalah berhala milik Bakar, Taklab anak keturunan Wail, dan Iyad. Berhala tersebut terletak di Sindat. Asya, salah seorang dari Bani Qais bin Salabah berkata tentang berhala tersebut. Di antara istana Ai-Hawarnak, As-Sadir, Barik, dan rumah Zu al-Ka'abat di Sandat. Ibnu Hisham berkata, bait syair di atas ialah milik Al-Aswad bin Yafur an-Nasyali. Nasyal adalah anak dari bin Malik bin Henzalah bin Malik bin Zaid bin Manat bin Tamim. Abu Muras Half al-Ahmar membacakan syair kepadaku. Penduduk istana Ai-Hawarnak, As-Sadir, Barik, dan rumah Zu al-Ka'abat di Sindat. Bab 11. Perihal Al-Bahirah, As-Saibah, Al-Wasilah, dan Al-Hami.
Ibnu Ishaq berkata, Al-Bahira ialah anak betina As-Saibah. As-Saibah ialah unta yang melahirkan 10 kali dan ke-10 anaknya tersebut semuanya betina. Untuk selanjutnya unta As-Saibah harus dilepas bebas, tidak boleh dinaiki, bulunya tidak dipotong, dan susunya tidak diminum kecuali untuk tamu. Jika setelah itu, unta As-Saibah melahirkan anak betina lagi, maka anak betina tersebut dipotong telinganya kemudian dilepas seperti induknya, tidak boleh dinaiki, bulunya tidak dipotong, dan susunya tidak diminum kecuali untuk tamu seperti perlakuan terhadap induknya. Anak unta betina tersebut dinamakan Al-Bahirah. Al-Wasilah ialah jika kambing melahirkan 10 anak kambing betina secara terus-menerus dalam 5 kehamilan, maka kambing tersebut dinamakan wasilah. Ketika itu, orang-orang berkata, kambing ini telah sampai. Jika setelah itu, kambing tersebut melahirkan anak lagi, maka anak kambing tersebut diperuntukkan khusus untuk laki-laki mereka dan tidak diperuntukkan wanita-wanita mereka, terkecuali jika salah satu dari anak kambing tersebut ada yang mati. Jika itu terjadi, maka wanita-wanita diperbolehkan memakannya bersama laki-laki mereka. Ibnu Hisham berkata, ada yang mengatakan jika setelah itu kambing tersebut masih melahirkan lagi, maka anak kambing tersebut diperuntukkan bagi anak laki-laki mereka, dan bukannya anak-anak wanita mereka. Ibnu Ishaq berkata, Ai Hamidah unta betina yang melahirkan 10 anak betina secara berturut-turut. Untuk itu punggung unta betina tersebut dilindungi, tidak dinaiki, bulunya tidak dipotong, dilepas bebas berjalan di sekawanan unta-untanya, dan tidak dimanfaatkan untuk selain di atas. Bantahan Ibnu Hisham. Ibnu Hisham berkata, penjelasan Ibnu Ishaq di atas tidak sesuai dengan apa yang dikatakan orang-orang Arab. Hanya penjelasan Ibnu Ishaq tentang Al-Hami yang benar. Menurut orang-orang Arab, Al-Bahira ialah unta yang dipotong telinganya, kemudian unta tersebut tidak boleh dinaiki, bulunya tidak dipotong, susunya tidak diminum kecuali untuk tamu atau disedekahkan kepada orang lain, dan unta tersebut dipersembahkan kepada berhala-berhala mereka. As-Saibah ialah seseorang bernazar akan melepaskan untanya jika ia sembuh dari penyakitnya atau berhasil mendapatkan sesuatu yang dicarinya. Jika itu semua terjadi, ia melepaskan untanya untuk berhala-berhalanya. Kemudian unta tersebut digembalakan secara bebas dan tidak boleh dimanfaatkan. Al-Wasilah ialah unta yang melahirkan anak kembar dalam setiap kehamilannya. Pemilik unta tersebut memberikan anak betina kepada berhala-berhalanya, dan anak unta jantan ia peruntukkan untuk dirinya. Jadi anak betina dan anak jantan tersebut dilahirkan induknya dalam satu kehamilan. Ketika itu terjadi, orang-orang berkata, saudara anak betina itu telah datang. Kemudian anak betina jantan tersebut dilepas bebas dan tidak boleh dimanfaatkan. Ibnu Hisham berkata, penjelasan di atas diterangkan kepadaku oleh Yunus bin Habib An-Nahwi, dan ulama-ulama lain. Jadi sebagian perawi meriwayatkan hadits yang tidak diriwayatkan sebagian yang lain. Ibnu Ishaq berkata bahwa ketika Allah Tabaraka wa Ta'ala mengutus Rasulnya, Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, dia menurunkan firman-Nya kepadanya. Allah sekali-kali tidak pernah mensyariatkan adanya Bahirah, Saibah, Wasilah dan Ham. Akan tetapi orang-orang kafir membuat-buat kedustaan terhadap Allah, dan kebanyakan mereka tidak mengerti. Al-Maidah, 103. Allah Ta'ala juga menurunkan firman-Nya. Dan mereka mengatakan, apa yang dalam perut binatang ternak ini adalah khusus untuk pria kami dan diharamkan atas wanita kami, dan jika yang dalam perut itu dilahirkan mati, maka pria dan wanita sama-sama boleh memakannya. Kelak Allah akan membalas mereka terhadap ketetapan mereka. Sesungguhnya Allah Maha Bijaksana lagi Maha Mengetahui. Al-An'am, 139. Allah Ta'ala juga menurunkan firman-Nya. Katakanlah, terangkanlah kepadaku tentang rezeki yang diturunkan Allah kepada kalian, lalu kalian jadikan sebagiannya haram dan sebagiannya halal. Katakanlah, apakah Allah telah memberikan ini kepada kalian tentang ini, atau kalian mengada-adakan saja terhadap Allah? Yunus, 59. Allah Ta'ala juga menurunkan firman-Nya, yaitu, 8 binatang yang berpasangan, sepasang dari domba dan sepasang dari kambing. Katakanlah, apakah 2 yang jantan yang diharamkan Allah ataukah 2 yang betina, ataukah yang ada dalam kandungan 2 betinanya? Terangkanlah kepadaku dengan berdasar pengetahuan jika kalian memang orang-orang yang benar, dan sepasang dari unta dan sepasang dari lembu, katakanlah, apakah 2 yang jantan yang diharamkan ataukah 2 yang betina, ataukah yang ada dalam kandungan 2 betinanya? Apakah kalian menyaksikan di waktu Allah menetapkan ini bagi kalian? Maka siapakah yang lebih zalim daripada orang-orang yang membuat-buat dusta terhadap Allah untuk menyesatkan manusia tanpa pengetahuan? Sesungguhnya Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang zalim. Al-An'am, 143-44. Jamak Al-Bahira ialah Al-Bahair dan Al-Buhur. Jamak Al-Wasilah ialah Al-Wasail dan Al-Wusyul. Jamak As-Saibah ialah As-Sawaib dan As-Suyab. Dan Jamak Aham ialah Al-Hawaam. Bab 12. Kembali kepada pembahasan nasab. Nasab Huza'ah. Ibnu Ishaq berkata, orang-orang Huza'ah berkata, kami anak keturunan Amr bin Amir dari Yaman.
Ibnu Hisyam berkata, orang-orang Huza'ah berkata, kami anak keturunan Amr bin Rabi'ah bin Haritsah bin Amr bin Amir bin Haritsah bin Umru al-Qais bin Salabah bin Mazin bin al-Asdi bin al-Gauts, dan ibu kami adalah Hindaf. Ini seperti dikatakan Abu Ubaidah dan orang-orang berilmu lainnya kepadaku. Ada yang mengatakan bahwa orang-orang Huza'ah berkata, Huza'ah ialah anak keturunan Haritsah bin Amr bin Amir. Huza'ah dinamakan Huza'ah, karena mereka terpisah dari anak Amr bin Amir ketika mereka pergi dari Yaman ke Syam. Mereka singgah di Jalan Dahran dan menetap di sana. Auf bin Ayyub al-Ansari, salah seorang dari anak keturunan Amr bin Sawad bin Ganem bin Ka'ab bin Salamah bin al-Hazraj berkata ketika masuk Islam, ketika kami singgah di kabilah Men, maka terpisahlah Huza'ah dari kami di tengah kerumunan kuda-kuda yang mondar-mandir. Abu al-Mutahhir Ismail bin Rafi, al-Ansari, salah seorang dari Bani Haritsah bin al-Harts bin al-Hazraj bin Amr bin Malik bin al-Aus berkata, ketika kami singgah di kabilah Makkah, kabilah Huza'ah melakukan perbuatan terpuji di perkampungan Al-Akil yang sedang kesulitan. Kemudian ia bertempat tinggal di Akarisa dan menyerang sekelompok orang di setiap perkampungan di antara Najd dan pesisir pantai. Mereka usir Jurhum dari Makkah dan mereka merangkak karena kebesaran Huza'ah yang punggungnya amat kuat. Ibnu Hisyam berkata, bait-bait syair di atas adalah penggalan dari syair-syair Abu al-Mutathir Ismail bin Rafi, al-Ansari. Insya Allah, saya akan sebutkan syair-syair tersebut secara lengkap pada tempatnya, yaitu pada pembahasan pengusiran orang-orang Jurhum dari Makkah. Ibnu Ishaq berkata, orang-orang Huza'ah berkata, kami anak keturunan Amr bin Amir dari Yaman. Ibnu Hisyam berkata, orang-orang Huza'ah berkata, kami anak keturunan Amr bin Rabi'ah bin Haritsah bin Amr bin Amir bin Haritsah bin Umru al-Qais bin Salabah bin Mazin bin al-Asdi bin al-Gauts, dan ibu kami adalah Hindaf. Ini seperti dikatakan Abu Ubaidah dan orang-orang berilmu lainnya kepadaku. Ada yang mengatakan bahwa orang-orang Huza'ah berkata, Huza'ah ialah anak keturunan Haritsah bin Amr bin Amir. Huza'ah dinamakan Huza'ah, karena mereka terpisah dari anak Amr bin Amir ketika mereka pergi dari Yaman ke Syam. Mereka singgah di Jalan Dahran dan menetap di sana. Auf bin Ayyub al-Ansari, salah seorang dari anak keturunan Amr bin Sawad bin Ganem bin Ka'ab bin Salamah bin al-Hazraj berkata ketika masuk Islam, ketika kami singgah di kabilah Men, maka terpisahlah Huza'ah dari kami di tengah kerumunan kuda-kuda yang mondar-mandir. Abu al-Mutahhir Ismail bin Rafi, al-Ansari, salah seorang dari Bani Haritsah bin al-Harts bin al-Hazraj bin Amr bin Malik bin al-Aus berkata, ketika kami singgah di kabilah Makkah, kabilah Huza'ah melakukan perbuatan terpuji di perkampungan Al-Akij yang sedang kesulitan. Kemudian ia bertempat tinggal di Akarisa dan menyerang sekelompok orang di setiap perkampungan di antara Najd dan pesisir pantai. Mereka usir Jurhum dari Makkah dan mereka merangkak karena kebesaran Huza'ah yang punggungnya amat kuat. Ibnu Hisyam berkata, bait-bait syair di atas adalah penggalan dari syair-syair Abu al-Mutathir Ismail bin Rafi, al-Ansari. Insya Allah, saya akan sebutkan syair-syair tersebut secara lengkap pada tempatnya, yaitu pada pembahasan pengusiran orang-orang Jurhum dari Makkah. Anak-anak Mudrikah bin Ilyas. Ibnu Ishaq berkata, Mudrikah bin Ilyas mempunyai dua anak, Huzaimah bin Mudrikah, dan Huzail bin Mudrikah. Ibu keduanya berasal dari Kuda'ah. Anak-anak Huzaimah bin Mudrikah. Huzaimah bin Mudrikah mempunyai 4 anak, yaitu Kinanah bin Huzaimah, Asad bin Huzaimah, Asadah bin Huzaimah, dan Alhun bin Huzaimah. Ibu mereka adalah Uwanah binti Sa'ad bin Qais bin Ailan bin Muzar. Anak-anak Kinanah bin Huzaimah dan ibu-ibu mereka. Ibnu Ishaq berkata, Kinanah bin Huzaimah mempunyai 4 anak, yaitu An-Nadir bin Kinanah, Malik bin Kinanah, Abdu Manat bin Kinanah, dan Milkan bin Kinanah. Ibu An-Nadir adalah Barah binti Mur bin Ud bin Tabihah bin Ilyas bin Muzar. Sedang anak-anak Kinanah lain An-Nadir berasal dari istri yang lain. Ibnu Hisyam berkata, ibu An-Nadir, Malik, dan Milkan adalah Barah binti Mur, sedang ibu Abdu Manat adalah Halah binti Suwaid bin Al-Gitrif dari Azdi Syanwah. Syanwah adalah Abdullah bin Ka'ab bin Abdullah bin Malik bin Nadir bin Al-As bin Al-Gauts. Mereka dinamakan Syanwah, karena permusuhan yang terjadi di antara mereka. Orang yang bergelar Quraisy. Ibnu Hisyam berkata, An-Nadir adalah Quraisy. Anak keturunannya dinamakan orang-orang Quraisy, dan orang-orang yang tidak berasal dari keturunannya tidak dinamakan orang-orang Quraisy. Jarir bin Atiyah, salah seorang dari Bani Kulaib bin Yarbu, bin Henzalah bin Malik bin Zaid Manat bin Tamim berkata memuji Hisyam bin Abdul Malik bin Marwan, ibu yang melahirkan Quraisy bukanlah wanita yang buruk asal-usulnya dan bukan wanita mandul. Tidak ada kaum yang lebih subur daripada ayah kalian dan tidak ada paman yang lebih mulia daripada Tamim. Yang dimaksud dengan ibu pada syair di atas adalah Barah binti Mur, saudara Tamim bin Mur yang tidak lain adalah ibu dari An-Nadir. Bait-bait syair di atas adalah penggalan dari syair-syair Jarir bin Atiyah.
Konon ada yang mengatakan Fir bin Malik adalah Quraisy, anak keturunannya dinamakan orang-orang Quraisy, dan orang-orang yang tidak berasal dari anak keturunannya tidak dinamakan orang-orang Quraisy. Sebab penamaan Quraisy. Quraisy dinamakan Quraisy karena takarusi. Arti takarusi adalah bisnis dan kerja. Rubah bin Al-Ajai berkata, sungguh, mereka telah dibuat tidak butuh kepada gandun dan ujung gelang, serta kerja oleh lemak dan susu murni yang tidak palsu. Abu Jilda al-Yasikuri dan Yasikur ialah anak Bakar bin Wail berkata, mereka adalah saudara-saudara yang mengumpulkan dosa-dosa kepada kami. Dalam pembicaraan tentang umur kita dan masa lalu. Bait-bait syair di atas adalah penggalan dari syair-syair Abu Jilda al-Yasikuri. Ibnu Ishaq berkata, ada yang mengatakan Quraisy dinamakan Quraisy, karena mereka bersatu setelah sebelumnya berpecah belah. Anak-anak An-Nadr bin Kinanah dan ibu-ibu mereka. An-Nadr mempunyai dua anak, yaitu Malik bin An-Nadr dan Yahlut bin An-Nadr. Ibu Malik adalah Atikah binti Atwan bin Amr bin Qais bin Ailan. Saya tidak tahu, apakah ibu Yahlut juga Atikah atau tidak. Ibnu Hisham berkata, selain kedua anak di atas, An-Nadr mempunyai anak yang bernama Salf bin An-Nadr seperti dikatakan Abu Amr al-Madani kepadaku. Ibu mereka semua adalah putri Sa'ad bin Zarib al-Atwani. Atwan adalah anak Amr bin Qais bin Ailan. Qutsair bin Abdurrahman yang tidak lain adalah Qutser Azah, salah seorang dari Bani Mulai bin Amr dari Huza'ah berkata, bukankah ayahku adalah Salf? Bukankah saudara-saudaraku adalah orang-orang mulia dan orang-orang terkenal di kalangan Bani An-Nadr? Kulihat baju ashab tumbuh-tumbuhan di Yaman, bercampur dengan benang. Jika kalian tidak berasal dari Bani An-Nadr, maka tinggalkan pohon arok di ujung lembah yang hijau. Ibnu Hisham berkata, bait-bait syair di atas adalah penggalan dari syair-syair Qutser bin Abdurrahman. Orang-orang Huza'ah dari Bani Muli bin Amir yang dinisbatkan kepada Salf bin An-Nadr adalah kaum Qutsair Azah. Anak-anak Malik bin An-Nadr. Ibnu Ishaq berkata, Malik bin An-Nadr mempunyai satu orang anak, yaitu Fir bin Malik, dan ibunya adalah Jandalah binti Al-Harts bin Mizats al-Jurhumi. Ibnu Hisham berkata, Al-Harts bukan anak Mizats al-Akbar. Anak-anak Fir bin Malik. Ibnu Ishaq berkata, Fir bin Malik mempunyai 4 anak, yaitu Gaib bin Fir, Muharib bin Fir, Al-Harts bin Fir, dan Asad bin Fir. Ibu mereka adalah Laila binti Sa'ad bin Huzail bin Mudrikah. Ibnu Hisham berkata, Fir bin Malik juga mempunyai anak perempuan, yaitu Jandalah binti Fir. Jandalah adalah ibu Yarbu, bin Henzalah bin Malik bin Zaid Manat bin Tamim. Ibu Jandalah adalah Laila binti Sa'ad. Jarir bin Atiyah bin Al-Hatafi yang nama aslinya Al-Hatafi Hujaifah bin Badr bin Salamah bin Auf bin Kulaib bin Yarbu, bin Henzalah berkata, jika aku marah, maka aku dilempar dengan tongkat dan belakangku oleh anak-anak Jandalah sebagai sebaik-baik batu. Bait-bait tersebut adalah penggalan dari syair-syair Jarir. Anak-anak Gaib bin Fir dan ibu-ibu mereka. Ibnu Ishaq berkata, Gaib bin Fir mempunyai 2 anak, yaitu Luwai bin Gaib, dan Taim bin Gaib. Ibu keduanya adalah Salma binti Amr al-Huzai. Taim bin Gaib dinamakan Bani al-Adram. Ibnu Hisham berkata, Gaib bin Fir juga mempunyai anak bernama Qais bin Gaib, dan ibunya bernama Salma binti Ka'ab bin Amr al-Huzai yang sekaligus ibu Luwai dan Taim, 2 anak Gaib yang lain. Anak-anak Luwai bin Gaib. Ibnu Ishaq berkata, Luwai bin Gaib mempunyai 4 anak, yaitu Ka'ab bin Luwai, Amir bin Luwai, Samah bin Luwai, dan Auf bin Luwai. Ibu Ka'ab, Amir, dan Sama adalah Mawiyah binti Ka'ab bin Al-Kain bin Jasar dari Kuda'ah. Ibnu Hisham berkata, ada yang mengatakan bahwa Luwai bin Gaib mempunyai anak lain yang bernama Al-Harts bin Luwai. Jarir berkata, Bani Jusyam, kalian bukan berasal dari Hizan, kalian berasal dari keturunan tertinggi yaitu Luwai bin Gaib. Janganlah kalian menikahkan wanita-wanita kalian dengan keluarga Zaur dan juga dengan kabilah Syukais, karena itu hal yang tidak wajar. Anak Luwai yang lain adalah Sa'ad bin Luwai, dan Huzaimah bin Luwai bin Gaib. Ibu semua anak-anak Luwai kecuali Amir bin Luwai adalah Mawiyah binti Ka'ab bin Al-Kain bin Jasar. Ibu Amir bin Luwai adalah Mahsyiyah binti Syaiban bin Muharib bin Fir. Ada yang mengatakan ibu Amir bin Luwai adalah Laila binti Syaiban bin Muharib bin Fir. Oh. Bab 13. Perihal Samah bin Luwai. Kepergian Samah ke Oman. Ibnu Ishaq berkata, adapun Samah bin Luwai, ia pergi ke Oman dan menetap di sana. Ada yang mengatakan ia diusir Amir bin Luwai, karena konflik yang terjadi di antara keduanya. Samah mencukil mata Amir, kemudian ia diancam Amir. Karena diancam Amir, Samah memutuskan pergi ke Oman. Ada yang mengatakan ketika Samah berjalan di atas untanya, dan untanya sedang makan rumput, tiba-tiba seekor ular melompat ke bibir untanya kemudian memecahkan bibirnya. Unta tersebut ambruk seketika, karena bibirnya pecah, kemudian ular menggigit Samah dan menewaskannya.
Ada yang mengatakan ketika Samah merasa tidak lama lagi akan meninggal dunia, ia berkata, "Mata, menangislah untuk Samah bin Luwai karena petaka menempel di bed sama aku tidak pernah melihat orang seperti Samah bin Luwai pada hari mereka menempatkannya sebagai korban terbunuh karena unta. Sampaikan kepada Amir dan Kaab bahwa aku amat merindukan keduanya kendati rumahku di Oman. Sesungguhnya aku adalah keturunan Galib dan aku keluar tidak karena miskin. Barangkali gelas telah engkau tumpahkan, wahai anak Luwai karena takut mati, engkau tidak dapat menumpahkannya engkau telah melempar menolak kematian, wahai anak Luwai tidak ada yang mempunyai kekuatan untuk menolak kematian." Ibnu Hisham berkata bahwa ada yang mengatakan kepadaku salah seorang dari keturunan Samah datang kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan mengaku bernasabkan kepada Samah bin Luwai. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Apakah Samah bin Luwai yang penyair itu?" Salah seorang dari sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, "Wahai Rasulullah, sepertinya engkau menginginkan ucapan Samah bin Luwai, barangkali gelas telah engkau tumpahkan, wahai anak Luwai karena takut mati, engkau tidak dapat menumpahkannya." Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Betul." Bab 14. Perihal Auf bin Luwai dan perubahan KEPEMIHAKANNYA kepada GHATHAFAN. Ibnu Ishaq berkata, adapun Auf bin Luwai menurut mereka, ia keluar bersama rombongan musafir Quraisy. Ketika tiba di daerah Gatafan bin Sa'ad bin Qais bin Ailan, ia menunda perjalanannya, sedang kaumnya melanjutkan perjalanannya. Kemudian Auf bin Luwai didatangi Salabah. Salabah adalah saudara senasab dengan Auf di Bani Zubyan. Salabah adalah anak Sa'ad bin Zubyan bin Bagis bin Raits bin Gatafan. Sedang Auf adalah anak Sa'ad bin Zubyan bin Bagis bin Raits bin Gatafan. Salabah menahan Auf, kemudian menikahkannya, menyatukan nasabnya dengannya, dan menganggapnya sebagai saudara, sehingga nasabnya dikenal luas di Bani Gatafan. Konon Salabah berkata kepada Auf, ketika Auf menunda perjalanannya hingga ditinggal pergi kaumnya, "Hai anak Luwai, tahanlah untamu di tempatmu. Kaum itu telah meninggalkanmu dan tidak yang bisa meninggalkanmu kedudukan murah." Ibnu Ishaq berkata bahwa Muhammad bin Ja'far bin Az-Zubair atau Muhammad bin Abdurrahman bin Abdullah bin Husain berkata kepadaku bahwa Umar bin Khattab radhiyallahu anhu berkata, "Seandainya aku mengaku bernasabkan kepada salah satu perkampungan Arab, atau memasukkan mereka kepada kami, pasti aku mengaku bernasabkan kepada Bani Murrah bin Auf. Sesungguhnya kita mengetahui persamaan pada mereka, di samping mengetahui lokasi orang tersebut." Maksudnya, Auf bin Luwai. Nasab Murrah bin Auf. Ibnu Ishaq berkata, menurut nasab Gatafan, Murrah adalah anak Auf bin Sa'ad bin Zubyan bin Bagis bin Raits bin Gatafan. Jika nasab tersebut disebutkan kepada mereka, mereka berkata, "Kami tidak menolaknya dan membantahnya, karena nasab tersebut adalah nasab yang paling kami sukai." Al-Harts bin Zalim bin Jazimah bin Yarbu, menurut Ibnu Hisham, ia adalah salah satu anak keturunan Murrah bin Auf berkata ketika ia lari dari An-Nu'man bin Al-Munzir dan bergabung kepada Quraisy, "Kaumku bukanlah Salabah bin Sa'ad bukan pula Fazara As-Syuri. Jika Anda bertanya tentang kaumku, maka kaumku adalah Bani Luwai di Makkah yang mengajarkan perang kepada Muzar. Kami bodoh dengan mengikuti Bani Bagis dan tidak memasapkan kepada saudara-saudara kami sendiri. Sebuah kebodohan ketika kami menumpahkan air dan mengikuti Fata Morgana. Seandainya aku disuruh taat kepada usiamu, aku berada di tempat mereka. Aku tidak tertarik untuk meminta bantuan kepada Awan Rawaha Al-Qurashi telah membantu perjalananku. Dan ia tidak meminta upah atas bantuannya tersebut." Ibnu Hisham berkata, syair itulah yang dibacakan Abu Ubaidah kepadaku. Ibnu Ishaq berkata, Al-Husain bin Al-Humam Al-Muri sekaligus salah seorang dari Bani Saham bin Murrah mengkritik Al-Harits bin Zalim, dan memilih bernasabkan kepada Gatafan. "Kalian bukan termasuk kami dan kami bukan termasuk kalian, kami berlepas tangan dari kalian Bani Luwai bin Galib. Kami berada dalam kebesaran Hijaz. Sedang kalian berada di saluran air di antara gunung-gunung Makkah." Maksudnya ialah Quraisy. Usai berkata seperti itu, Al-Husain menyesali ucapannya dan mengetahui kebenaran ucapan Al-Harts bin Zalim. Kemudian ia kembali bernasabkan kepada Quraisy dan menyalahkan dirinya. Ia berkata, "Aku menyesali ucapan yang telah aku ucapkan. Aku mendapatkan kejelasan di dalamnya, bahwa ucapan tersebut adalah ucapan dusta. Duhai, seandainya lidahku dua. Salah satunya bisu, dan satunya berada di garis edar bintang-bintang nenek moyang kami ialah Kinanah yang dikubur di Makkah di saluran air di antara gunung-gunung Makkah. Kami mempunyai seperempat warisan terhadap rumah suci dan seperempat saluran air di rumah Ibnu Hatib." Maksudnya, anak Luwai adalah 4 orang, yaitu Ka'ab, Amir, Samah, dan Auf. Ibnu Ishaq berkata bahwa seseorang yang tidak aku ragukan kejujurannya berkata kepadaku bahwa Umar bin Khattab radhiyallahu anhu berkata kepada beberapa orang dari Bani Murrah, "Jika kalian mau kembali kepada nasab kalian, maka kembalilah kepadanya.
Tokoh-tokoh Bani Murrah bin Auf. Ibnu Ishaq berkata, kaum Bani Murrah bin Auf adalah orang-orang mulia di kalangan Ghatafan dan pemimpin-pemimpin mereka. Di antara tokoh-tokoh dan pemimpin-pemimpin tersebut adalah Harim bin Sinan bin Abu Haritsah, Harijah bin Sinan bin Abu Haritsah, Al-Harts bin Auf, Al-Husain bin Al-Humam, dan Hashim bin Harmalah yang dikatakan oleh salah seorang penyair.